Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Dovalevi dengan NIM 062 dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu PWM dan juga encoder 2 pin. Kemudian kita akan mencoba melaksanakan praktikum PWM dan encoder dengan Simulink dengan hardware Arduino. Pertama, apa itu PWM? PWM sendiri merupakan teknik modulasi untuk mengubah lebar pulsa sinyal digital guna meniru tegangan analog rata-rata. Prinsipnya melakukan switching atau saklar on-off dengan frekuensi tinggi sehingga motor mendapatkan tegangan rata-rata. Fungsi utama dari PWM sendiri adalah untuk mengatur kecepatan motor secara efisien, kemudian mengurangi daya yang terbuang menjadi panas dibandingkan metode resistif atau tahanan. Keunggulannya sendiri adalah efisiensi daya tinggi dan kontrol presisi menggunakan microcontroller digital. Kemudian konsep paling penting dalam PWM sendiri ada duty cycle. Duty cycle merupakan persentase waktu sinyal berada dalam kondisi on atau high dibandingkan total satu periode gelombang. Rumusnya adalah waktu nyala dibagi waktu nyala dijumlahkan dengan waktu mati kemudian dikali 100%. Hubungannya dengan output, ketika duty cycle tinggi, maka motor akan berputar sangat cepat. Jika sebaliknya atau rendah, maka motor akan berputar secara pelan. Kemudian encoder sendiri merupakan sensor elektromekanis yang mengubah gerakan rotasi atau putaran menjadi sinyal digital atau pulsa. Fungsi utamanya sendiri adalah sebagai feedback ke microcontroller untuk mengetahui yang pertama kecepatan, yaitu seberapa cepat motor berputar, kemudian kedua posisi, sejauh mana motor telah berputar atau sudutnya, kemudian arah yaitu putaran searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Jenis yang umum digunakan pada motor DC adalah tipe incremental encoder, baik itu magnetik ataupun optik. Kemudian prinsip kerja dari encoder sendiri adalah terdapat 2 pin, yaitu sinyal A dan sinyal B. Konsep kuadratur, sinyal A dan B menghasilkan gelombang kotak yang tidak muncul bersamaan, melainkan memiliki pergeseran fase 90 derajat. Untuk mendeteksi arah putaran, jika sinyal A naik dahulu atau melebihi B, maka motor berputar maju atau clockwise. Jika sinyal B naik duluan, maka motor berputar mundur atau counterclockwise. Keunggulan 2 pin sendiri yaitu memungkinkan sistem mengetahui arah putaran, berbeda dengan tachometer 1 pin yang hanya bisa membaca kecepatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahap kita dapat melaksanakan praktikum PWM encoder menggunakan Arduino. Di sini kita perlu mendownload add-on terlebih dahulu. Nah, untuk mendownload add-onnya, pertama kalian masuk ke website ini, Works, website tersebut. Kemudian kalian download dua add-on ini. Nah, setelah terdownload seperti ini, kalian install kedua patch ini. Ya, pertama install yang Arduino 1. Setelah itu kita next dan kita accept, kita install, kita tunggu. Nah, setelah komplit instalasinya, kita setup later saja, nanti kita atur, kita akan menjalankan namanya. Kemudian kita lanjut, kita akan menginstal yang Arduino. Kita tunggu. Setelah selesai, kita next, kita install, kita tunggu. Setelah selesai instalasinya, kita setup. Nah, selanjutnya di sini kita akan melaksanakan percobaan kontrol motor di sini. Yaitu kita akan mengontrol sinyal PWM-nya dan juga membaca nilai encoder. Nah, pada Simulink ini kita akan menggunakan add-on yang kita install tadi. Pertama kita masuk ke apps, kita cari run on hardware, kita cari, kita klik, kita tunggu. Nah, di sini kita pilih sesuai dengan board kita. Di sini saya menggunakan Arduino Mega 2500. Nah, setelah kita pilih boardnya tadi akan muncul menu seperti ini. Kita masuk ke hardware setting. Kita masuk ke menu solver. Di sini kita akan jalankan simulasinya terus, makanya kita gunakan infinite dan juga pada solver karena kita menggunakan PWM, kita menggunakan discrete. Kita buka solvernya, kita ubah menjadi kita settingnya, kita bisa otomatis karena settingnya menggunakan device manager. Dan kalian lihat pokoknya
kalian, dan kalian isi baud rate-nya senilai ini semua, kan semua supaya tidak terjadi. Ini kita tambahkan bloknya, kita cari akan ikat in B, dan ini untuk kita coba berikan karena kita menggunakan PWM. Seperti maka akan berjalan clockwise hanya 255, dan sebaliknya jika dan ini maka akan berjalan secara counterclockwise. Dan setelah itu kita monitor NCU. Ini kita ubah menjadi net, kita lalu klik NCU. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan slider. Nah, kita push. Pertama kita tambahkan kita arahkan kursi untuk yang ini, kita akan menerima dan ini, dan kemudian itu ke sebuah konstan. Konstan ini kan kita hubungkan dan kita ini kita akan beri nama PWM sebagai aturnya, dan minusnya negatif 2. Oke, kita akan beri nama ini, nama dokumen yang ini ya, akan mengeluarkan nilai dari settingan PWM atau nilai, kan kemudian kita akan dan kita tambahkan blok lain dan selanjutnya kita tambahkan blok
adalah dock untuk PWM provider. Nah, kemudian yang terakhir kita sambungkan ini. Setelah itu kita cek lagi. Nah, setelah itu kita monitor engine. Kita tunggu. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membaca nilai dari encodernya, sama kita tambah encoder. Ya. Kan, kita akan add dan akan oke. Dan kita atau encoder, dan kita akan ke dalam mulai dari engine. Kan kita setelah itu kita tekan sekian adalah penjelasan dari saya. Jadi yang kita lakukan tadi adalah tentang bagaimana cara menginstal add-on
dan juga tentang blok dasar yaitu mengontrol PBN menggunakan simpul dan juga bagaimana cara membaca network kode. Sebelumnya mohon maaf apabila terjadi kendala audio. Terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.